Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra aidan, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Yang kami hormati angku-angku ninik mama dan gadang basa batuah nan bapucu sabana bule nan baurek sabana tunggang di anjuang tinggi di amba gadang sandi andiko dalam kampung tampuak jo tangkai di nagari nan ba umpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh rimbun babungo de adai babuah katunan bana makanan kurang saalamnya. Seterusnya yang kami muliakan angku-angku alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari kapai tapek batanyo kapulang tapek babarito palito nan indak kunjuang padam maso nyalo di atas dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok tagaknya ritang jo pituah, kok duduknya baca min jo kitab, tahu dihalal dengan haram, sah dengan batal. Seterusnya yang kami muliakan ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang hiasan dalam kampung sumara dalam nagari. Kalau dah ada ibu-ibu perempuan bundo kandung dah ada hiasan dalam kampung dah ada sumara dalam negara dah. Ya bu, ya bu. Nabi Adam saja ibu-ibu diciptakan di surga, di tempat tinggalkan di surga, disebab dan dikarenakan ya tidak adanya bundo kandung.
tidak adanya perempuan, maka surga itu mewah, ibu-ibu. Surga itu megah, semua fasilitas cukup. Disebabkan tidak adanya perempuan, surga tersebut terasa pungai ya kan? Ngatung lah. Ngana bo jangan main-main bu. Tabujo lalung tabulitang patah. Kulil haqi walau kana murah. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit lasuah. Dikadang takut tanianya orang lah nyapai. Jangan sampai begitu. Ya. Dalam menyampaikan dakwah pemaninggawa itu adalah fisabilillah. Sedangkan Nabi Adam saja ibu-ibu tinggal di surga dak adua kawan hidup dak. Surga indah, surga rancak, intan permata berlian, penuh dengan mutiara dan emas, segala fasilitas ada. Tetapi bulu kandung ada dua bu, surga terasa hampa. Maragang Nabi Adam dalam surga pemalacaro sama Tuhan tolong jaga. Ya matong bu, nyadu Saiful siapa nama bu? Kau jabat pondok ya. Ada putra 50 seorang. Apalagi di atas dunia. Kalau ada dua ibu-ibu bondo kanduang, dak ada indah ada kehidupan gabo. Dunia ka suram jo, kamu arah kini kada jeleh ada. Makanya annikahu sunnati wa man raghiban sunnati falaisa minni. Kece Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukanlah golongan umatku. Ya bu, artinya perempuan itu penting diabadikan dalam petata petiti di adat Minangkabau. Ibu-ibu bundok kandung limpapai rumah nan gadang, hiasan dalam kampung Sumarak dalam nagari. Ka unduang-unduang ka Madinah ka payong panji ka sarugo aman puro ambun bunian, urang nan duduk jo sukatan. Ko awi tepek minta ai. Ko litak tepek minta nasing. Aduh lo kan ngecana wajib masak nah, itu adalah bapak-bapak nah salah nah. Ya, kalau ada lelaki ala batanak kerja ala kandung, mucang pinggan lelaki ya. Ngesah lelaki sesek nah. Itu kewajiban ibu-ibu di dalam memanage rumah tangga. Kewajiban bapak apa memberikan nafkah. Keluar dari rumah pagi cari kepang, dan dapat kepiang. Agunu lewat lepas mau tu bisa dimakan. Ya betul bu. Kalau tak caging, sungguh nyawa caging warna kayu kepiang ada dua. Cara. Ini kada mendah penamu lah mempap je kerja. Pema jauh bau sawo Pak Ustaz, pema jauh bau sawo buya. Pema orang bau sawo menitung lawak bau sawo. Asal halal lagi baik. Ikadak gengsi diturut. Sedangkan ambo je sarjana hukum Islam, sarjana pendidikan Islam. Pindah mau di Bukit Tinggi Ketapan lagi balok kerja mau nolongan peh ladang bagai. Ngojek bagai du malung dak mendengar kecek orang anak bini ngumkan. Ya bu. Mana kopi ya bu, mana menjual ke surga. Nah seterusnya yang kami banggakan ya, pemuda dan pemudi dan bujang muda mata, pembimbing hidup di dunia, ya pahlawan onjak di dunia. Alun diimbau nyola datang, alun disuruh lapai, na capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panalong, capek tangan ndak pamacah. Asal taratang do sudah hatinya suci bak dibasuh, tahu dengan malu dan sopan sarato tak raso jo pareso. Itu anak-anak muda zaman dulu tahu di malung dengan sopan raso dengan pareso. Kini anak muda dak meritung dak bu. Banyak dak tahu malum, banyak dak tahu sopan, tak kundit-kundit inyo ngatinu-tinu ngamendah-mendah, muku mendah ka ada tentu ada mendah tu mamak awe. Pi, pailah balik. Mutpeh bila tunggu mek malum jo. Lagi balik tanya ke mak dum dah nikiun tadi kami bosi-bosi, ke nengih juga kami sepura ne mak. Betul-betul cerita, you bodoh mak betul.
Dulu tegas. Terkhusus dan istimewa salam penghormatan kami kepada pengurus musala yang kami muliakan. Kamu tak kicu bu musala kamu, tak tipung. Kecap mau dia dulung guging, sebab melalamu dak wirid maging. Cok mereka Riyadus Arsilah anak buah mojok cok maging. Tahu Ridho bu, tahu Ridho Riyadus Arsilah, tahu? Tahu bu mengkaderan bu. Sampai kini terima kasih kepada beliau kesempurnaan gedang sebukui kembo betul syukur. Ibu jangan sampai kalah sekali nyimbau ya wilo beliau kesempurnaan kesebukui itu. Palupua batang malabari pucuk manimpo akajumbai di bawah orang kabatimpuah. Sungguh pun ambo tagak berdiri bukanlah orang cadiak pandai bu bapak-bapak, akan tetapi wujud dan basipuah. Wujud dan basipuah kawan pandai ya. Pendengar penonton banyak kan. Kasa ambun kasa biludu batanti bajai tapi batulap jabana ame alata hampai di sandaran mangko meminta ampun ambo kepada pembilangan sidang kini itu penghulu dan selirik duduk di tepi saedaran aduk ke tengah jo sampah saja memuliakan jo salam penghormatan saja memuliakan isau sirau ulu sonsang sarungnya tarik kayu jati ulunya pangka kayu kamek diambil para cik buah. Tapi ganta ambo membilang menyampaikan karena tuanku banyak dan sati, orang gadang banyak mikir ramai, ya orang tua banyak dan batuah. Kamu itu mulanya jalur diserahkan karena kulari nan bapalun, mulanya kato dipesambahkan dalam bentuk penyampaian. Maka menyusun jari yang mau meminta ampun kepada awak lagalu. Ya, mana tahu lah dalam cara malah adu telepon atau giliang. Hai kurang ajar, we anda pandai lemah aja ngecek. Mana dapat ilmu itu nah? Atau talatuan kan naik, tak singgung ke turun, kenapa buat menuang di janjang, buang naik turun kiun, atau menuang di jalan. Jadi kali lawa di Pulau Rimbangan aruso mati tadabiah ko gawa minta ditimbang ko doso ampun nan labi. Atai-atai si bungatai lah kambang bungo sitawan lah tak cacah janggut kubu akal lantai. Nah manusia tetap bersifat gawa. Ya, tahu gawa bu? Khilaf, palupu, sesek ya salah itu arti nasya, itu arti insan. Di seperti itu. Tambilang bukan nunggu lampai, tambilang pakali penguburan orang. Membilang bukan tandunya pandai, tak membilang untuk dipersembahkan dalam penyampaian ceramah malam ini. Ibu-ibu kan lupu ngamo, kecil mau acting nih bu. Nah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak live ini bu, cari akun Facebook Story tu akun namo. Kelak pendiang kelak nampak ambo teonda nampak mau jalan cara apa cari lah buya li suading temu ada nih. Ambo gak keren kit gak barat namu mau baik akun Facebook mau Story. Sepo Story Daniel Story striker Inggris karena hobi bola bu. Nonton tadi main bola nonton sampai buku bahasamu tadi di lesehan hand alhamdulillah dalam. Kalau ingin nonton video ambo di YouTube channelnya @liswadi @5 atau dicari ya di pencarian tuh list spasi wadi huruf C yo. Enter keluar tuh. Tolong subscribe C. Kalau ada subscribe tuh usah nonton. Insyaallah dikit nih awak sampai 500 subscribe awak. Umumnya video dalam tuh lebih iklan lagi lu Bu. Kalau elok ceramah malam kini amba upload dulu lah ke Facebook. Nah, jadi sebagai judul ceramah kita malam kini menjelang kita masuk sholat tarawih, kita puasalah 20 hari. Malam kini malam yang ke-21. Aman nak bertanya ke ibu lu apa tujuan apa surah? Kenapa awak disuruh puasa? Ibu tu lemak tanya daripada bapak-bapak.
Amo ke ibu-ibu monggo coba bertanya ke bapak-bapak mau jangan. Bila bapak-bapak nak bertanya silakan dia mau jawab. Apa tujuan puasa, Bu? Hah? Apa nuk ya kalau kadang-kadang tinggi ya juga? Apa? Ibu-ibu musuh tiang ah. Puno apa sudah tu tujuan ah? Uang kelewa kemudian. Apa tujuan posu? La ilaha illallah. Namu aja materi Ustaz sebelum kan. Tujuan posu tu bibu surah Al-Baqarah ayat 183. Tatakun untuk membentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu tujuan posu. Ya, supaya menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu maksudnya orang yang taat atas perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu tujuan puasa. Kenapa manusia itu harus berpuasa? Karena manusia itu punya nafsu. Selagi nafsu pada diri manusia itu menguasai diri manusia itu, maka takwa tidak akan pernah didapatkan. Makanya manusia itu dengan ada nafsu dan akal, ya, untuk mengalahkan nafsu oleh akal diperintah berpuasa. Jangan sampai nafsu mengalahkan akal. Karena akal kau bibu wahyu. Sama hukum akal itu dengan Al-Quran. Akal kau digunakan diagihkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Al-Quran itu diberikan oleh Allah sebagai petunjuk untuk membimbing, memelihara akal untuk berpikir. Ya. Kalau tidak tahu tujuan posu pemalah caro. Kau masuk tiping lagi dulu ini. Ya, Bu. Mau nak tanya dikit dulu sebelum masuk ke Lailatul Qadar kah? Perang yang paling gedang di masa Nabi perang nama Bu? Perang Badar. Payah perang Bu, bulan puasa. Pakai baik batun ke perut supaya nguat tupuan tegak buat sedang puasa. Enggak oleng lah sebab perang. Pakai baik batun oleh sebagian sahabat ke perut. Menang. Pasukan dilawan pasukan yang besar. Ibarat waktu berbanding 1000 pasukan kafir. Balik dari perang Badar tu Nabi ngecek. Raja'na minal jihadil asghar, raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ngecek Nabi, awakah baru balik dari perang kecil baru akah? Kamu semua baru kembali dari pertempuran kecil, akan menuju pertempuran yang jauh lebih besar. Sahabat tahu perang Badar itu gedang bapak-bapak. Disebut kecil oleh Nabi. Tak kejut sahabat. Tahu tak kejut Bu? Tak kelanjat. Tahu tak kelanjat Bu? Tak pelambuan. Heran, sedang tu perang. Aduh perang gedang ikai kepoh yang kami nanti kita. Ya Rasulullah, ma huwa jihad akbar. Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Rasulullah mengecek jihadun nafsi. Jihad melawan nafsu. Bagaimana jihad itu melawan nafsu? Itulah alatnya, itulah wadahnya berpuasa. Kita cek. Boleh dicek, Bu? Boleh dicek. Suhu lah. Ambo ceramah dia sanggup abis suhu Bu. Supaya ibu itu bersemangat, supaya jangan ngantuk. Ya. Kemudian ibu ditanya, tidak jawab. Ada. Amun nak kalah lo mau pakai min. Nah, kocek. Apakah berhasil puasa mengendalikan nafsu bulan Ramadan tidak? Ya. Bu. Mano negedang pengen luaran awak di dalam bulan Ramadan atau bulan cerai di luar Ramadan? Gedang dalam Ramadan. Kan salah,
Seharusnya kecil pengeluaran dalam bulan Ramadan. Gedang pengeluaran di luar Ramadan. Kenapa besar pengeluaran kita di dalam bulan Ramadan? Samantara awak berpuasa mengendalikan nafsu. Jawabannya di dalam bulan puasa ibu-ibu, awak tak mampu mengendalikan nafsu. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12, ibu-ibu berfikir kepala ni. Sampai berputar-putar bu, kadang-kadang tinggi pula tu namo lapa buku dengan mak lakah. Padahal Nabi disunatkan menyegerakan berbuka, begitu masuk waktu berbuka disunatkan berbuka. Berbuka artinya melepai posu. Lah, pai posu bo. Awak dah menitung dah bu. Babeling lah gaduh. Ngecek orang musalla, orang masjid, waktu berbuka sudah masuk. Pak Lora, dengar orang masjid ngecek untuk buku duduk ni. Tembeh lah gaduh abang pupuh ni. Akak bayo kama, dah telok ke masjid lah. Pelak mikir masjid tu. Ala gendiang perut. Dengar orang azan masjid, apa kecil telok lagi, kamu enggak jalan. Sembiang kamu berperang kan. Itu yang terjadi. Adu letek sudut atau pula. Ya. Ini segan dengan lingkungan, dekat ke musalla, ke masjid. Apa kaya ke masjid ni bu? Atau apa kaya ke pergi siang tarawih? Atau ke musalla? Laba piapin cermah buya anak aja berkeruh belakang tidur. Itu menyudah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menurut nafsu. Macam orang apa subali dendam, saling awas jual lah. Siang ditahan nafsu malam berjalilah. Ibu nak gelak kan? Semula bu. Mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore apa fikir pula lagi. Apa yang dipikir bu? Namo ala makan sahur nakal mak lah. Oi Tuhan tolong. Babuek lah galu ayam, babeling sate, babeling pical, babuek. Ya. Lah galu babuek. Jam 4:30 pakai 8 orang makan sahur lagi. Lamu masak lah galu, lamu sediukan lah galu. Kecek Nabi, tasyaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya bersahur, makan sahur itu berkah. Apa berkahnya? Membuat awak kuat dalam berpuasa. Apa berkahnya? Jangan awak kuyang miti yang jo model wajah neh. Dengan bersahur banyak minum air. Tadi racak wajah tu bersering-sering. Tapi ada dalam model ibu-ibu muku agak tak pula. Model-model nalakan dekat mudu terus kira wajah kira orang. Kalau nak muku agak model calon-calon mating je. Dia bakal kerut aja. Esok ditukar geng. Dia mudu-mudu muku ibu-ibu mudu belakang. Maksud cara muwe lagi dah son. Lah. Jadi bersahur itu keuntungannya, berkahnya. Awak kuat berpuasa, kemudian awak nampak ceria dalam berpuasa, kemudian keberkahannya. Ketika kita makan sahur, Allah dan para malaikatnya berdoa, berselawat kepada orang makan sahur. Terpenuhnya sahur itu kata Rasulullah setegua. Bertinggal ala bersahur niat untuk bersuh pagi. Ikai dak sambal ladu gidiang. Pakai pucuk ubing lagi kasam masuk kasak tering. Apalah kacang modeka kana sing. Amor cicina apa su bagi dak. Lego makan dan dak. Itu jadi Jadi eteknya berfikir tadi daging jam 12 sampai jam 6 sore lah dimasak banyak ala makan sahur pula. Allah gendiang buat ala tak duduk kiun. Apa kecek orang musala Jamiatul Ihsan. As-salatu khairum minan naum. Dengar ya. Itu solat lebih baik di tidur. Dia ada kecuali aksai detik kemudian pengaah dan diam. Pakit sampai dari orang siang subuh. Kenapa itu bisa? Karena awak menurut nafsu. Seharusnya dengan posu, kemau kebutuhan awak dikit bu, tak banyak tak. Kadak tak balik pasang. Ya bu. Masuk awak ke Lailatul Qadar. Ya, sesuai dengan judul Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar dalam pemahaman Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab
ya, menyebutkan bahwa pemahaman Lailatul Qadar itu ada 3 macam. Pertama, qadar berarti penetapan atau pengaturan, penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia sesuai dengan firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu dipahami ya, menurut pendapat Profesor Dr. Quraish Shihab itu mufasirin kontemporer kekinian, Bu. Ya, maksudnya malam Qadar itu malam penetapan atau pengaturan nasib kehidupan manusia. Yang kedua, Qadar itu berarti kemuliaan. Ya, kemuliaan. Kenapa disebut mulia? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Ya. Yang ketiga, kata Profesor Dr. Haji Quraish Shihab tersebut, ya, disebut dengan qadar artinya sempit. Ya. Kenapa sempit? Karena malam qadar itu ibu-ibu dan bapak-bapak malaikat turun sehingga saling berhimpitan. Sempit dalam artian surat Ar-Ra'd, Al-Quran surat Ar-Ra'd, ya. Di sini disebutkan ayat 26, ya. Allah yabsutu arizqa liman yasha, ya, wa yaqdiru. Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan mempersempitkan rezeki bagi yang dikehendaki. Jadi kalau sekiranya tiba 10 akhir Ramadan tu, Bu, kalau awak tak berusaha, tak beramal, tak beribadah, maka setahun ke depan akan disempitkan rezeki kita. Tapi kalau kita beribadah, ya, di malam-malam ganjil tersebut, ya, maka akan dilapangkan urusan kita, akan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malam Qadar itu, ibu-ibu, ulama berpendapat, ya, ulama berpendapat malam Qadar itu terdapat pada 10 akhir daripada malam bulan Ramadan. Terdapatnya pada malam-malam ganjil. 21 ada ulama yang berpendapat. 23 ada ulama yang berpendapat. 25, 27, 29 ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian kebanyakan ulama, bukan kebanyakan, ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya malam Qadar itu pindah dari malam ganjil ke malam ganjil. Nah, ya. Malam Qadar itu malam yang mulia, malam yang sangat berkah, malam yang sangat baik. Kelak kita urailah kenapa disebut malam yang mulia. Ya. Kemudian kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya malam Qadar itu, ya, jatuh pada malam yang ke-27. Ya. Ini mempunyai dalil. Ya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang sah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah, "Mangkana mutaharriyaha falyataharraha lailatasyabi'i wal isrin." Barang siapa mencarinya malam Lailatul Qadar, hendaklah dicarinya pada malam ke-27. Itu ada dalil kalau pendapat yang menyingkat. Mau heran gua, kenapa orang Tapan menurut adat Makudum, ya, malam ke-27 itu malam suci, malam yang agung, malam yang mulia. Kenapa pada hari yang ke-27, Abu? Tradisi kebudayaan awak apa? Hah? Apa? Melmang, baronjok, muek lepek, muek onde-onde. Kalau adat awak Tapan meritung, Bu, disusun aduh. Asahadu hari baik, bulan baik, hari yang mulia ditetapkan oleh orang tua kita dahulu, ya, dipagedangkan. Ya, apa dipagedangkan? Buat manis-manisan, buat makanan, ata ke rumah matu. Nah, sambungkan silaturahim. Jadi, kami secara pribadi berpendapat Lailatul Qadar itu sesuai dengan ini pada malam yang ke-7.
Nanti apa peristiwa malam yang ke-27 itu nanti kita bahas. Kita bacakan ini dulu ya, agak sedikit. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, dan diriwayatkan pula dari Ubay bin Ka'ab oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan juga oleh Turmuzi yang menyatakan sahnya, katanya, wallahilladzi la ilaha illahu innaha la fi ramadan yahlifu ma yastasni wa wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha wa hiya lailatu sab'in wa isrin wa amaratuha an tatla asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a laha. Artinya, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya Ia adalah dalam bulan Ramadan. Maksudnya Lailatul Qadar tadi dalam bulan Ramadan, ya. Ia bersumpah dan menentukan kepastian tanpa mengucapkan insyaallah. Bersumpahnya tanpa mengucap insyaallah, menentukan jatuhnya Lailatul Qadar. Dan demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui malam apa terjadinya Lailatul Qadar tiada lain dari malam di mana kita dititahkan Nabi berjaga-jaga buat beribadah, yakni malam ke-27. Dan sebagai tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih, tidak bersinar-sinar. Ibu, ini seperti itu. Kita pahami Lailatul Qadar. Ya, kita cuma ambil pemahamannya. Sambung lagi. Nah, selesai dengan surah Al-Qadar tadi, Bu. Ya. Tahu surah Al-Qadar, Bu? Surah kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunnya pada malam yang mulia. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 2 disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya kami telah menurunnya pada malam yang penuh berkah. Apa yang turun, Bu? Apa yang turun, Bu? Apa yang turun? Hah? Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam yang mulia itu? Allah jawab kembali, ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu, malam yang mulia itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Makanya jangan kita lewatkan malam Qadar, Ibu. Puncak pencapaian puasa yang tertinggi, yang agung itu berada 10 hari akhir Ramadan, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak diberikan Allah kepada umat sebelumnya. Malam Qadar itu diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad saja. Pengampunan, keberkahan, kemuliaan, keagungan, kesejahteraan, keberkahan, keselamatan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dapat beribadah semalam tu, Bu. Sami yang tarawih kita, sami yang witir kita, baca Al-Quran, berzikir kita, bersedekah kita pada 10 akhir Ramadan di malam ganjil, pasnya pada malam ke-27. Kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan apa, Bu? 80 tahun. Ini lebih baik dari 80 tahun semalam, tuan. Makanya Nabi Muhammad ketika masuk Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan, dijauhnya istrinya. Ya, anda tidak ngapain lagi? Gak jauh kan? Tujuannya supaya beribadah. Nabi Muhammad mengikatkan pinggangnya, mengeratkan sarungnya, membangun sanak saudaranya. Oi. Kau 10 akhir Ramadan kau malam-malam ganjil. Bangun. Tidur keruh juga kan. Mereka ulah lah. Itu kira Oke. Sambil baca Quran, berzikir kepada Allah.
lebih baik dari 1000 bulan. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad diterima dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat, "Qad ja'akum syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum syamahu, tuftahu fi abwabul jannah, wa tughlaqu fi abwabul jahim, wa tughalu fihi syayatin, fihi lailatin khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Sungguh, kata Nabi, telah datang bulannya penuh berkah, di mana kamu dipardukan berpuasa padanya, di mana kamu diwajibkan berpuasa padanya. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, para setannya dibelenggu. Padanya ada satu malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperolehkan kebaikan, tidak melakukan ibadah atau amalan pada malam itu, sungguh tidak dapat buat selama-lamanya. Apa itu malam Lailatul Qadar, Ustaz? Belum paham kami belum. Kami malam mulia lah. Ayat yang menjawab, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli tanazzalul malaikah. Malam itu malaikat Jibril turun. Malaikat-malaikat turun. Malaikat Jibril turun, Ruh Kudus turun dengan seizin Tuhannya. Min kulli untuk setiap urusan yang besar. Apa itu urusan yang besar, Ibu? Abu baca di dalam kitab ya Mubahis fi Ulumil Quran karangan Makna Ulil Qatan. Menurut pendapat daripada Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, ulama mufasirin, ulama tafsir kalasi, mukaddimin yang terdahulu ya mengatakan ya Lailatul Qadar itu adalah proses turunnya Al-Qur'an 6666 ayat, terdiri dari 14 surat, 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Yang turun adalah lapas dan maknanya. Tuah, malam tuah. Dapat beramal setetangan dengan malam itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Baru dari Baitul Izzah langit dunia secara munajjaman selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, turun secara beransur-ansur atau bertahap-tahap. Dengan tujuan untuk menjawab tantangan zaman, dengan tujuan untuk ya menjawab peristiwa pertanyaan-pertanyaan dari kalangan umat ketika itu. Ya. Jadi seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Sehingga pada malam itu seluruh disebutkan tadi malaikat turun saling berhimpitan ke bumi, menyempitkan. Karena begitu ya penurunan Al-Qur'an itu ya, lapas dan maknanya dari Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Tempat semua takdir makhluk ditetapkan. Awak nyebuah lah payah-payah hidup kah? Dagu mubah dagu kecek kawan awak kanyalan suratan lah dua. Awak nyala lagi dengan soalnya lagi gue ada dulu sama itu. Dia Lauhul Mahfuz, alam yang gaib. Tapi kalau disebut pada itu labu ibu jangan ndak bau sawo, bapak-bapak jangan ndak bau sawo. Bahasa itu wajib diiringi dengan doa, wajib ikhlas dan wajib dengan sabar. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Makanya malam itu kesejahteraan pada malam Qadar itu, kesejahteraan ya pada malam itu, keselamatan, keberkahan ya, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Makanya ibu-ibu 10 akhir Ramadan, apalagi malam ke-27, jangan ibu masak kue di rumah, dadu ke masjid. Kalau ketua masjid awak ada son samu ngawang bola kaki ya. Kalau bapak penyisihan tu laga luas tu main klub lah. Ya. Lah mulai masuk bapak 16 besar, 8 besar, aduh nyebut awak kelop lagi kamu mundur juga gitu. Malam final nyebut malam 10 akhir Ramadan, tapi awak banyak yang kecolongan. Banyak awak gangguan godaan, semakin dekat akhir Ramadan semakin banyak gangguannya. Kadang-kadang wek yang persiapkan lebaran Idul Fitri, yo, pusai. Awak kadang-kadang ada ke masjid ging,
dak tarawih ging, jangan sampai meritu. Ya, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan pada malam Qadar itu. Makanya grup Dason enggak pernah dulu tuh. Ya, akhir partai kesejahteraan, keadilan gitu. Asal masuk 10 akhir Ramadan hanya beritikaf. Di Purkan pernah dulu kata itikaf. Ya. Itikaf itu dalam keadaan suci berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya Siti Aisyah bertanya ibu kepada Rasulullah, "Ya junjunganku, ya Rasulullah utusan Allah, wahai abangku yang tersayang, I love you full my darling." Kira-kira saya sangat cinta penuh kepadamu. Waktu itu Siti Aisyah, kalau sekiranya saya mendapati malam Qadar, apa doa yang baik, yang bagus saya ucapkan? Nabi menjawab, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kecekkanlah ya Aisyah, mohonlah kepada Allah malam itu, ya Allah, engkau maha pemaaf, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maka maafkanlah daku. Engkau maha pengampun ya Allah, maka ampunkanlah aku. Engkaulah Allah Tuhanku yang paling mulia. Ya Bu. Nah, jadi kita mengajak, ya, semakin akhir Ramadan semakin semangat kita. Silakan persiapkan jamuan untuk Idul Fitri, ya, tetapi jangan sampai kita meninggalkan, mengorbankan waktu semalam yang sangat istimewa yang tidak diberi kepada umat-umat sebelumnya, hanya diberikan ke umat Nabi Muhammad. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Mana tahu Ramadan tahun ini terakhir untuk kita. Ya, dulu ngadu con guys sembiang maging, atau mamak gay kiun kini ngadu ada ging. Nah, tapi kalau awak manfaat Ramadan ke maksimal mungkin, 10 akhir Ramadan awak tetap beribadah, aseku anak mati lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya. Janganlah kamu mati melainkan sudah menjadi seorang muslim, orang Islam, betul-betul sudah menyerahkan diri. Menyerahkan diri maksudnya betul-betul awaklah melaksanakan semua perintah Allah. Betul-betul awaklah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin enggak terlalu enggak panjang, mohon maaf saja. Maklumlah jadwal sekali-kali kemarin, sekali setahun tu itu. Kau dapat mungkin sekali pakai jiwa ni kan. Jangan mundur-mundur. Ada pertanyaan Bu? Ibu cemih je orang nak sembahyang. Amo nampak wajah amo. Etemar kalau apa cemih kan. Mau tanya ke Yona apa sebab tu apa cemih mak nak. Nyum telinyo ya, ni kau cemih. Nah, ada pertanyaan Bu? Ya. Bu. Posu apa beda? Kemudian koma kedudukan malam Qadar atau Ibu, ingat Bu, syarat kita beramal. Syarat beramal itu ya yakin. Kalau yakin awak posu dulu dari kawan kan, itu malam ganjil awak. Ya. Secara pemahaman maknawinya, secara batinnya ya dapat itu malam Qadar awak. Tapi bagi orang-orang yang kemudian satu hari puasanya, ayo malam genap bagi orang puasa pertama, malam Qadar. Itu lumrah seperti itu. Pertanyaan sering muncul, Bu. Apa mah cara aneh? Orang Indonesia puasa gitu mah, orang Arab lain lagi ya. Apa mah malam Qadar? Samu je deh, Bu. Nah, jadi malam Qadar itu malam ganjil. Sebab awak kada ulama ada, Bu. Ya. Awak ada ulama ada. Tingkatan manusia menurut syariat, menurut hukum itu ada 3, Bu. Ya. Apa yang 3 itu? Pertama ada mujtahid. Mujtahid itu orang yang melakukan ijtihad, mampunya menetapkan hukum. Contoh seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, imam-imam yang lain. Itu mujtahid. Ya. Yang kedua ada namanya ittiba.
Orangnya mutabiat, artinya mengikuti yang hukum yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama, oleh para mujtahid, ikuti. Tapi ini mengetahui dalil. Ya. Yang ketiga namanya muqallid, orangnya taklid. Ya, mengikuti tapi tidak mengetahui dalil. Apa contoh? Nah, banyak contoh. Kalau disebut tak tersinggung. Apa contoh? Contoh bukan aja. Apa contoh? Makan-makan mak mati nak kena puak buek. Selewanya mu. Padahal Nabi melaga. Awak ngerjo aku. Jadi awak tak mengetahui dalil, awak ngikuti tradisi. Atau banyak hal-hal yang lain. Cuma ngikut Allah. Apa contoh? Mungkin contoh ada. Adu solat witir 1 rakaat. Adu solat witir 1 rakaat. Amo tanya, kenapa 1 rakaat? Amo malam suwi imam di jihad. Poma cara ngerjo. Pek kali salam buya 8 rakaat. Witir 2 kali salam. 2 kemudian 1 rakaat. Meritung. Menurut hadis daripada Ubay bin Ka'ab aku cakap betul. Biasanya 2 kali salam pek witir 3 kan. Karena itu kamu imam ada buya sekali main. Maka cek, kamu tak tahu tak kenapa 1 rakaat. Solat malam Nabi itu panjang sampai nyo khatam Quran bibu. Sehingga ketika Nabi mengerjakan solat witir, ternyata waktu fajar masuk diputuh ya semia langsung maka jadi cek rakaat. Itu dasarnya. Awak tak tahu dasar tidak bekerja aja. Ya bu, banyak yang seperti itu. Makanya kalau inyo muqallid, ya orangnya taklid, mengikuti tidak mengetahui dalil, aika yang banyak sesek. Engau tinu meki tegang badan, kerasukan. Ditanya sepuh kah? Amo wo tu ala percaya ulah wo tu. Wo tu lah mati balik hidup, dak adu ada tu yang masuk tu beli ke setan tu lah. Tu. Wo tu bila lah masuk keadaan di alam barzah lah, di alam barzah tu bu membaca dalam Al-Quran yang mudah apalah ya ada. Dak bisa nyu kamu kuda. Kalau lu bagi kemat dah lah bisa nyu berbalik ke dunia ada. Kalau dak izin Allah. Woi, rajin-rajin ngajing. Malam petang kemis sebab ruh balik. Dalam keyakinan agama lain nyuruh balik. Dalam Islam tak ada ditemukan tak dalil mengatakan ruh itu balik. Ya betul bu? Awak tak beruh balik, betul lah dari YouTube tu. Itu keyakinan agama lain memang seperti itu. Ya. Kalau kita ya tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Tapi balik tak balik itu atas izin Allah. Kalau dia balik ibu buka pitung. Tak nasi dapo, gulai ayam, apa gedang kucing yang makan. Lah jangan sampai taklid. Okey, ibu-ibu. Jadi itu dah jawaban kamu tadi, jangan udah kuek. Jangan percaya ke jawaban kamu. Udah cari jawaban yang lain lebih benar jawabannya. Tu. Kamu sampai sekedar mengantar tu. Apa nih? Kalau baca takbir itu disuruh nian semarak-semarak, mensyiarkan Islam, tetapi disebabkan puasa berbeda kan seperti itu persoalannya. Apakah tidak mengganggu bagi yang lain? Sebenarnya awak korban uang pandai. Kenapa demikian? Awak kadang-kadang tak manut petua Nabi, tak nurut hadis Nabi. Nabi posu tak ada nurut sabtu dak. Tak ada dalam fikih sunnah tentang puasa, fikih umum tentang puasa tu masalah penentuan awal Ramadan tu Nabi tak ada mengunuh hisab dak. Kenapa? Karena waktu itu ilmu tak berkembang. Bagaimana penentuan puasa awal Ramadan itu supaya sama, ya? Supaya sama bagaimana? Itu hadis Nabi-nya. Summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddatas sa'ban salasin. Berpuasalah kamu kecek Nabi apabila melihat bulan. Lah dapat bulan Senin apa suruh lagi? Berhari raya lah, berbuka lah, beridul fitri lah apabila melihat bulan. Apabila bulan tak kelihatan, mendung atau tertutup dan apa ada fa'at milu iddatas sya'ban salasin, maka genap bilangan Saban itu 30 hari. Hitung Kementerian Agama ada bisa ninggal ada nih.
diadunyo hisab, ada diadunyo rukyatul hilal di teropong, Makassar neropong, Irian Jaya Aceh neropong, manunya lah wilayah Kementerian Agama. Jadi teropong, orang tidak ngerti, abih sudah nawe, pakai sidang isbat nian, hisabkanlah dulu tua, tidak bisa itu. Kehati-hatian dalam beribadah itu ditetapkan berdasar sunnah Rasulullah. Makanya berbeda. Jadi masalah tadi itu semua tadi gue jawab. Kehati-hatian dirinya. Tahu? Lah nih lamun mia sekali kemarin aku lah ngandam juga begitu kilo. Nah, demikian saja ada salah dan kurangnya mohon maaf. Malumlah masih dalam keadaan belajar ya. Kemudian kita akhiri dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri live kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.